Pada pertemuan kali ini, perancangan tapak, kita akan membahas tentang tapak dalam kaitan dengan perilaku dan infrastruktur umum. Kalau Anda baca di slide-nya ya, beberapa hal yang harus dipelajari ya. Bahwa tapak itu kan harus definitif ya. Jadi kalau Anda merancang itu harus jelas batasannya, depannya apa, belakangnya apa, kiri kanannya apa. Terus aturan bangunan berlaku apa, kan? Dia harus mundur berapa meter, berapa. Kalau kita bicara GSB ya, garis sebaran bangunan, itu ada berlaku untuk garis sebaran depan jalan, garis sebaran kiri kanan tangga, dan garis sebaran belakang. GSB itu yang dimaksudkan adalah garis batas terluar dari struktur yang dia boleh dibangun. Jadi dia nggak boleh lewat dari situ. Walaupun ada beberapa pengecualian ya. Jadi kalau misalnya Anda menempatkan gardu jaga itu boleh, walaupun dia di luar garis sepadan ya. Di depan garis sepadan. Atau misalnya fasilitas untuk overstep-nya entrance ya. Itu ada pintu masuk, terus ada atapnya menjulur keluar ya, memotong, itu diperbolehkan. Itu tetap dengan batasan apa? Ada luasan maksimum. Misalnya luasan itu nggak boleh lebih dari 30% dari luas bangunan. Jadi kalau ada naruh kolom di depan garis sepadan itu nggak boleh. Tapi kalau kolomnya mundur pas di belakang garis sepadan, kemudian ada atapnya yang melewati garis sepadan, itu masih diperbolehkan dengan aturan tertentu ya, tidak ada batasannya. Nah, hal-hal yang di luar batas tapak itu adalah yang harus diperhatikan adalah distribusi ruang dari kegiatan sosial, distribusi ruang dari kegiatan ekonomi dan kegiatannya kaitan dalam lokalitas. Jadi prinsipnya adalah bangunan itu harus memenuhi unsur-unsur keselamatan, unsur-unsur kesehatan, unsur kenyamanan, dan unsur kemudahan. Itu tidak hanya berlaku bagi bangunan di tapak Anda, tapi juga bangunan di sekitar tapak yang Anda akan bangun. Lingkungan ruang untuk suatu tapak memiliki komponen yang lebih besar, di mana kegiatan berfungsi maupun daerah persebelahan yang lebih dekat. Itulah mengapa merancang atau mendesain bangunan dalam arsitektur itu lebih sulit, karena kita dampaknya tidak hanya pada tapak kita sendiri, tapi juga di kawasan sekitar bangunan kita berada. Tadi prinsipnya selamat dulu, sudah selamat sehat nyaman, sudah nyaman baru mudah. Jadi kalau misalnya selamat misalnya, kita bangun meninggikan tanah urukan misalnya. Kalau tadi misalnya levelnya di 1 meter, sana naikkan menjadi 3 meter level tanahnya. Jadi tetangga sebelah Anda tuh beda levelnya sekitar 2 meter. Nah itu dampaknya nanti mungkin aliran air itu akan menumpuk ya, tertahan oleh lahan Anda. Itu berarti tidak selamat, bisa bikin banjir ya. Atau misalnya di kasus jalur evakuasi kebakaran misalnya, ternyata jalur keluarnya itu tidak langsung ke lapangan terbuka, karena masuk lagi ke dalam bangunan. Ya kalau misalnya apinya ternyata menutup pintu keluar, ya nggak selamat juga, itu juga nggak boleh. Nah, sehat itu berkaitan dengan misalnya bukaan ya, cahaya matahari, udara. Ya. Jadi jangan sampai ada bangunan di situ, padahal situ tempatnya pemukiman. Jadi bangunan Anda bangunan industri yang membahayakan. Anda atau bukan industri lah, Anda bikin misalnya tempat pengolahan sampah misalnya. Jadi semacam ada fasilitas mengolah sampah menjadi
barang produktif misalnya. Tapi lokasinya di tengah-tengah pemukiman yang dia ternyata berpengaruh terhadap udara ya, bau misalnya. Itu nggak sehat, itu nggak boleh. Jadi sebelum menempatkan suatu fungsi pada suatu kawasan, pastikan dulu bahwa secara aturan memang fungsi itu diperbolehkan dengan membangun misalnya tempat pengisian bahan bakar misalnya, pom bensin misalnya, tapi ada berada di kawasan yang padat penduduk. Padahal ada kemungkinan si tempat penyimpanan atau bunker bahan bakarnya itu jika tidak cermat perancangannya bisa mengakibatkan kebakaran ya, yang membahayakan karena itu kan tempat penduduk banyak. Kemudian jadi lingkungan ruang untuk suatu tempat memiliki komunitas yang lebih besar di mana kegiatan berfungsi maupun daerah bersebelahan yang lebih dekat. Sifat hubungan jenis arus kendaraan, jalan kaki dan barang itu juga harus menjadi perhatian dalam perancangan tapak. Apakah daerah situ ada jalur kendaraan untuk Oke, selanjutkan. Jadi sifat hubungan, jenis arus, kendaraan, jalan kaki, barang, itu berpengaruh terhadap bagaimana kita mengatur paling tidak akses masuk ya, itu masuk untuk keluar ya. Jalur alternatif. Karena kalau jalan kayak di misalnya jalan utama ya, jalan Jenderal Sudirman itu ya, mengapa dia nggak boleh ada parkir? Karena kelas jalannya itu mengharuskan jalan itu nggak boleh ada hambatan parkir. Harus dibuat dulu jalan keluar dari jalan utama itu, baru kemudian ke jalan sekundernya dan dia boleh parkir itu. Karena prinsipnya jalannya adalah jalan arteri, jadi nggak boleh ada parkir di jalan itu. Kemudian arah arus waktu jalan masuk yang diperlukan untuk menampung arus yang harus diperhatikan. Ya. Nah, tapak itu berkaitan dengan terutama ya di pusat kota, berkaitan dengan pola-pola kegiatan yang ada. Jadi kalau misalnya dia berada di daerah urban, ya, daerah pusat kota atau daerah kota, ya, itu ditandai dengan terjadinya pemusatan penduduk di sekitar satu atau beberapa titik pusat.
dan sepanjang jalur pengangkutan utama. Kota itu biasanya tidak cuma satu pusatnya, jadi dia ada multi center. Ada kawasan misalnya, kalau kita ambil contoh kota Palembang ya, ada kawasan misalnya perdagangan, itu bisa dilihat di daerah pasar 16 misalnya, atau pasar pusat perdagangan tapi yang sifatnya grosir modern ya, atau retail modern, itu adanya di supermarket hypermart, itu mungkin daerah di sepanjang jalan Tahun 9 ya, adanya mall-mall atau jalan radial ya, ada hypermart, di PTC Mall, ada IP Mall ya. Tapi juga ada pusat kota pemerintahan, Jalan Jenderal Sudirman. Kadang-kadang beberapa pusat itu memang karena jaraknya relatif dekat, itu kadang-kadang berkumpul di satu lokasi yang sama. Kayak dibilang CBD ya, Central Business District. Jadi pusat distrik komersil atau bisnis ya. Tapi bisa juga berjauhan. Kayak pusat industri Palembang itu ada di daerah Pusri misalnya, atau misalnya pusat pemukiman, perumahan itu ada di daerah Kenten, atau sekarang misalnya daerah atau sekarang kita ada pusat kegiatan olahraga ada di Jakarta. Banyak pusat itu biasanya punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, arus pergerakan penduduk atau orang itu adalah berkisar menuju dari ke antar titik ini. Jadi kalau misalnya dia di daerah pusat perumahan, kalau dia bekerja di CBD atau bekerja di pusat perkotaan perkantoran, Jalan Jenderal Jalan Kapten RFI misalnya, dia akan melintas atau melalui jalur jalan yang berhubungan dari tempat dia tinggal dan tempat dia kerja. Atau kalau misalnya dia akan belanja, itu nanti dari pusat dari pusat perkantoran dia ke pusat perdagangan. Jadi disitulah yang terjadi arus perpindahan orang ya. Nah, nanti itu akan berkaitan dengan tadi seberapa besar jalur yang bisa menampung kapasitas pengguna ya. Makanya ada jalan-jalan yang selalu macet, walaupun dia dibesarkan terus-terus tapi selalu macet. Karena semua orang melintasi jalan itu. Nggak ada hubungan dengan apakah dia besar kecil jalannya, tapi seberapa banyak penggunanya sebenarnya. Dan faktor lain adalah seberapa besar infrastruktur yang ditempatkan untuk mengakomodir arus Jakarta kan sekarang sudah dibangun misalnya MRT ya, yang sekali angkut bisa 3.000 orang sekali angkut. Kalau mobil kan sekali angkut cuma bisa berapa sih? 4 atau 5 orang. Atau kalau dia misalnya kayak mobil-mobil keluarga itu bisa 7 orang sekali angkut. Kendaraan umum atau bus bisa sampai 20-30 orang sekali angkut. Bayangkan kalau misalnya yang diangkut itu hanya 1-2. Mobil kapasitas 5 orang dibawa pergi oleh 1 orang saja. Yang terjadi adalah ruang pergerakannya itu habis oleh kendaraan, bukan oleh pergerakan orang lewat. Sebentar.
Ini salah satu masalah di kota adalah karena jalur angkut yang ada itu ternyata tidak digunakan untuk secara efisien mengangkut orang, tapi habis termakan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak digunakan secara efektif. Ya. Makanya ada banyak cara untuk membuat kota itu menjadi lancar penggunaan jalannya adalah dengan misalnya menerapkan transportasi massal, ya, jadi orang naik kendaraan umum, atau misalnya mengadakan pembatasan terhadap kendaraan ganjil genap, ya, atau misalnya 3-in-1, jadi satu kendaraan harus 3 orang, kalau kurang dari 3 dia nggak boleh lewat. Nah, terus pemusatan terjadi ya karena kebutuhan manusia untuk bergaul secara ekonomi dan sosial. Karena itulah kebutuhan pendekatan seluruh adalah perbedaan jarak. Jadi kenapa daerah yang pusat kota selalu banyak orang penuh ya? Kenapa misalnya daerah rekreasi selalu ramai di weekend, di Sabtu Minggu atau di hari-hari libur? Kenapa misalnya waktu mau Lebaran atau Natalan itu toko-toko selalu ramai, selalu penuh? Tadi ya, karena situlah tempat untuk bergaul secara ekonomi dan sosial. Orang belanja ya nggak mungkin belanjanya di kebun ya, jadi di pasar atau di supermarket, karena disitulah tersedia apa yang dibutuhkan. Nah, kecenderungan melakukan pemusatan menghasilkan persaingan bagi tempat-tempat yang berlokasi di pusat dan mudah tercapai secara tradisional dengan bagian belakang atau daerah pusat. Jadi suatu kota secara radial. Jadi masing-masing pusat ini dia akan saling bersaing ya. Jadi, kalau misalnya kita bicara misalnya ada orang mau bangun hotel, kan pertanyaan adalah di mana lokasi yang paling ideal agar lokasi hotel itu bisa sukses, dalam artian penghuninya selalu ada, atau occupancy rate-nya atau rata-rata keterpenuhan kamarnya itu di atas 80%. Jadi kalau dia ada 100 kamar, itu 80 kamar itu selalu terisi. Nah, dia harus mencari lokasi yang di mana hotel tersebut memiliki akses yang paling mudah dicapai, paling dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Kemudian lokasi lain yang memiliki hotel yang serupa itu tidak terlalu berdekatan, jauh. Tapi ada kalanya karena misalnya pusat kota itu sudah sangat padat ya, dense. Bisa jadi hotel itu bisa sebelah-sebelahan. Dan itu dimungkinkan jika masih dibutuhkan ketersediaan kamar hotel meningkat dari jumlah penduduknya, atau misalnya prediksi dari wisatawan yang ada. Sama itu kan kita bicara hukumnya, hukum ekonomi aja ya, supply dan demand. Berapa banyak yang tersedia dan berapa banyak yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kebutuhan kamar hotel misalnya itu ada 1.000, sekarang hotel tersedia baru cuma 300 kamar misalnya, ya pasti berapapun yang ditambah selama belum mencapai 1.000 itu masih terus bisa ditambah. Saya kan tercermin dalam nilai lahan dan dalam kepadatan pertumbuhan. Jadi selalu ya, di mana tempat itu padat jadi pusat, harga tanah itu akan naik. Makanya tapak itu dia sangat spesifik ya, sangat unik. Berbeda tapak yang di kota, walaupun dia sama kawasannya, tapi yang sebelah kiri mungkin lebih mahal daripada yang sebelah kanan. Bisa jadi ya. Karena kalau misalnya
orang-orang Tionghoa ya, Cina percaya dengan Feng Shui, percaya dengan nilai dari suatu lahan itu, karena misalnya dia seperti seperti kepala naga itu, walaupun atau bentuknya yang seperti kantong yang bagus misalnya, nah, itu akan membuat nilai lahan jadi berbeda. Dan ada juga harus sadari bahwa lahan di bumi ini ya, itu kan cuma satu-satunya, nggak akan ada yang sama gitu. Karena dia menempati ruang yang terbatas. Ya. Kalau kamu sudah punya kafling A itu pasti berbeda dengan kafling B. Makanya nilai tanah, nilai intrusi tanah itu akan selalu meningkat. Kenapa? Ya karena yang butuh juga akan selalu bertambah. Setiap orang perlu tanah untuk dia tempat tinggal. Kalau tadi dia tinggalnya keluarga, misalnya suami, istri, sama 2 anak, 4 orang, terus anak-anaknya juga sekarang sudah menikah, punya suami, punya istri lagi, pasti punya 2 orang, yang tadinya 4, sekarang jadi 12, bertambah. Nah, yang 4 ini tetap tinggal di lahan yang sama, yang 8 ini gimana? Yang 8 ini dia harus mencari tanah baru kan, lahan baru. Ya, pilihannya adalah dia membeli tanah baru di tempat lain, bangun lagi, atau dia tetap di lahan yang sekarang, tapi kapasitasnya ditingkatkan atau intensitasnya ditingkatkan. Kalau tadi hanya bisa menampung 4, sekarang bangunannya buat bisa menampung 12 orang. Caranya ya bisa dengan membuat dia bertingkat naik ke atas. Karena kalau dia melebar kiri kanan, berarti dia harus beli tanah di sebelahnya, yang mungkin harganya juga menjadi sangat mahal. Tiap sektor dan lokalitas lingkungan merupakan lokasi dan lingkungan yang khas, unik, ya. Jadi nggak beda. Tidak ada yang sama, bukan nggak beda. Analisa lingkungan kegiatan lokal, suatu kata, mengikuti pemetaan pembagian ruang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan sifat-sifat kaitan yang berkaitan dengan jalan masuk. Jadi kalau kita buatkan ini buatkan diagramnya ya. Jadi ada lokasi kegiatan yang berhubungan dengan lokal perkotaan, lokasi kegiatan yang tidak cocok di daerah lokal, arah arus ke dalam, keluar, ke arah masuk. Ada yang jalur masuk aja, ada jalur keluar aja, ada yang satu jalan tapi jalan keluar masuk ya. Kegiatan terjadi, jadi ada frekuensi interaksi. Seberapa sering sih? Karena ada daerah-daerah yang pasar terjadi hanya mingguan. Kalau orang lain kalangan ya. Pasar Minggu, pasar Selasa, pasar Kamis. Ramai banyak orang tapi hanya sekali dalam seminggu. Atau dia rutin. Tiap hari ramai misalnya ya. Kayak misalnya kegiatan di mana misalnya. Misalnya ada masjid ya. Masjidnya selalu ramai. Bukan cuma Jumatan aja, ternyata dalam tiap hari itu dia sholat 5 waktu selalu penuh. Atau ya macam ya. Kegiatan-kegiatan yang kita lihat dari frekuensi penggunaannya, seberapa sering si bangunan tersebut atau musik tersebut digunakan. Terus bagaimana pola-pola kegiatan berkaitan dengan rute jalan masuk. Di jalan itu jenis kendaraan apa sih yang bisa lewat? Apakah hanya untuk becak dan sepeda? Apakah bisa masuk juga mobil roda 4? Apakah bisa masuk truk atau bus? Atau nggak bisa, cuma untuk pejalan kaki aja? Atau kalau misalnya ada apa itu di daerah, misalnya daerah dekat transportasi massal, kereta api, misalnya kereta api, nah itu gimana nih ya? Rute masuknya, lewat mana? Nah, jenis diagram di atas dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kecocokan berbagai lokalitas dari segi kesesuaian campuran penggunaan pendekatan kegiatan yang berkaitan dengan kualitas jalan masuk. Jadi tidak semua ya jalan masuk itu harus berada di jalan utama, walaupun itu dianjurkan. Tapi kalau misalnya pembuatan jalur masuk itu ternyata
bentrok ya, atau menghalangi ya, atau malah merusak kegiatan yang sudah ada, nah itu sebaiknya dipikirkan ulang. Makanya ada bangunan yang tapak belakang ya, karena jalur masuknya bukan dari depan, tapi dari belakang. Atau dia menghindari misalnya jalur bangunan-bangunan yang menghadap tapak bangunan yang menghadap ke jalur misalnya daerah berisik yang bising. Kalau ada punya rumah di pinggir jalan ya, dan jalan-jalan yang ramai, yang kapasitas mobil lewat itu bisa sejam bisa sampai 1.000-2.000, itu bising itu nggak akan hilang. Jadi kalau Anda punya jendela atau pintu menghadap ke situ, itu pasti akan selalu ada noise, suara-suara bising. Nah, itu bisa dilakukan dengan membalik ya. Jadi yang menghadap ke jalan itu adalah dinding, nggak ada bukaan. Dia berfungsi sebagai barrier, penahan. Nah, apa itu berkaitan dengan sistem sirkulasi ya, bagaimana pencapaiannya, bagaimana pengaturan. Karena ini berkaitan dengan seberapa mudah akses terhadap tapak tersebut berkaitan dengan nilai lahannya. Anda bayangkan kalau Anda punya lahan tapi di tengah hutan, nggak ada jalan, terus dia ternyata harus lewat sungai dulu, nyebrang sungai, kemudian nggak ada fasilitas transportasi misalnya. Kalau Anda punya lahan tapi di tengah gurun, tengah pasir sana, lokasinya orang susah mencapai. Itu nilainya bisa murah, karena bisa juga nggak ada sama sekali. Beda dengan kalau Anda punya lahan atau tapak di misalnya di sebelahnya Masjid Agung misalnya, tidak kota seperti itu. Lahannya kecil, cuman berapa? Cuman ukuran lebarnya mungkin cuma 8 meter, nah cuma 10 meter, cuma 80, di bawah 100 meter persegi. Tapi harga per meternya bisa sangat mahal, karena posisinya sudah lengkap dengan seluruh infrastruktur dan kemudahan sirkulasi ya. Nah, sistem sirkulasi memberikan kaitan yang menghubungkan kegiatan dalam ruang. Kalau di luar, arus lalu lintas, parkir, dan jalan kaki merupakan arus yang menghubungkan tapak dengan lingkungan sekitarnya. Ya. Sistem sirkulasi kendaraan merupakan unsur utama dalam penyusunan suatu rencana tapak. Karena tadi berkaitan dengan akses. Ya. Rancangan tapak dapat menentukan jalan, mengendalikan arus, dan bentuk lingkungan. Jadi kalau misalnya Anda punya lahan di tengah kota ya, terus di lahan Anda ada buat jalan shortcut ya, dan jalan pintas. Orang daripada harus memutar mengelilingi lahan Anda, itu bisa menerobos lahan Anda. Itu Anda bisa mengendalikan arus. Jadi yang lahan Anda itu Anda buat jalur untuk untuk orang lewat, dan Anda diuntungkan dengan memindahkan jalur padat masuk ke dalam lokasi Anda. Di jalan itu, misalnya Anda buat sebagai fasilitas baru untuk kegiatan yang catering people ya, yang mengumpulkan banyak orang. Anda buat jadi misalnya tempat-tempat komersil, tempat-tempat hiburan, ya, tempat-tempat hotel atau apapun itu yang ternyata memanfaatkan arus sirkulasi yang ada. Nah, sistem pejalan kaki yang dibuat itu harus jelas dan mendorong fungsional secara sosial dan menghubungkan antar hunian. Jadi salah satu prinsip dasar dari terutama untuk bangunan-bangunan ini ya, bangunan-bangunan yang berada di pusat kota itu adalah bahwa terciptanya suatu sirkulasi yang menerus ya, antar bangunan, antar fungsi, sehingga orang nggak perlu lagi harus terhalang ya. Contohnya misalnya gini ya, kalau Anda bangun, misalnya Anda lihat ada ruko ya, ada 8 pintu berderet. Nah,
Cara kepemilikan, masing-masing ruko itu kan punya tanah di depannya itu ya. Makanya misalnya rukonya itu 4 kali 10 ya, 40 ya. 4 meter di depan itu nanti kan kena daerah GSB itu. Mungkin GSB-nya sekitar 6 meter. 6 meter itu tidak boleh dibangun. Ya. Tapi untuk batas kepemilikan, mereka bisa menandai bahwa tanah 6 meter itu meskipun nggak dibangun, itu tanah punya mereka loh, tanah kepemilikan. Jadi 4 kali 6 itu yang berupa tanah yang tidak dibangun itu bisa berupa halaman parkir, bisa rumput ya. Itu adalah tanah milik mereka. Secara hukum legal, mereka boleh bikin pagar. Jadi Anda bayangkan masing-masing ruko itu bikin pagar sendiri. Tapi akibatnya adalah kalau pengunjung di ruko A mau ke ruko B, dia harus keluar lagi dari ruko itu, keluar, kemudian masuk lagi ke ruko sebelahnya. Nah, bayangkan kalau sekarang pagarnya nggak ada. Dia nggak perlu keluar dulu, cukup dia keluar dari ruko, belok kiri atau belok kanan sudah ke ruko sebelahnya. Nah, di dalam dalam kemudahan atau kontinuitas sirkulasi, hal yang pertama tadi itu tidak disarankan. Jadi meskipun dia berhak, tapi penandaan untuk kepemilikan itu nggak perlu ditandai dengan pagar. Cukup dengan misalnya pola lantainya aja, atau ada semacam garis dibuat batas sebagai batas kepemilikan. Jadi orang tetap bisa melintas. Jadi orang nggak perlu harus parkir misalnya. Saya bisa parkir di ruko A, tapi belanja di ruko C misalnya, nggak masalah. Nggak harus saya pindahin parkir saya ke ruko C untuk belanja di ruko C. Nah, di beberapa perencanaan kota urban, prinsip-prinsip saling berkaitan dan kontinuitas ini sudah mulai digalakkan ya. Terus bagaimana dengan masalah keamanan misalnya? Ya, itu kan bisa diselesaikan dengan teknologi. Anda pakai CCTV kayak, Anda pakai misalnya kunci yang otomatis bisa aja. Tidak masalah ya. Nah, yang berkaitan dengan tapak juga yang paling penting adalah utilitas ya. Sebenarnya utilitas ini sering dianggap hal yang remeh, padahal ini yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan suatu fungsi itu ya, suatu bangunan. Seperti saluran pembuangan air ya, got ya, riol kota. Itu bayangkan kalau misalnya Anda buat bangunan terus hujan atau air buangan itu turun di lokasi Anda, terus berhenti ya di situ. Nggak bisa dialirkan. Kan jadinya banjir. Terus saluran air ya, Anda perlu dapat pasokan air bersih dari PDAM. Bisa nggak buat sumur? Buat sumur itu sebenarnya hanya untuk daerah-daerah yang tidak bisa diakses oleh PDAM. Karena penggunaan air sumur itu atau air tanah itu jika terlalu banyak masif ya, itu akan menyebabkan penurunan tanah. Pengaruhnya adalah ya kayak Jakarta itu ya. Ya berapa tuh? Dalam 5 tahun sudah turun sekitar 4 cm. Nanti lama-lama posisinya ada di bawah permukaan air laut. Kan air di tanah itu kan ada batasnya juga. Kalau dia begitu habis ruang yang tadinya digunakan untuk air itu kan jadi kosong, tanahnya akan turun lama-lama. Tanah turun, lama-kelamaan posisinya berada lebih rendah daripada air laut. Gimana lagi mau buang air
air ekses, air sisa, air buangan itu ke sungai dan dibuang ke laut. Kalau ternyata air lautnya lebih tinggi. Kemudian energi gas atau listrik, PLN kan Anda bikin rumah kan nggak mungkin nggak pakai listrik. Apalagi kalau sekarang ada keluar internet kan, telepon misalnya, itu menjadi syarat. Orang nanya kalau misalnya ada perumahan baru dibuka, ya, katanya adalah itu listrik sama airnya udah nyala belum? Kalau misalnya mau beli rumah, airnya apa? Air sumur, itu orang udah males. Karena utilitas itu adalah membuat salah satu memastikan berfungsi dari bangunan. Mengapa misalnya pusat kota itu menjadi mahal? Salah satunya karena faktor-faktor utilitas ini sudah terpenuhi. Jaringan airnya ada, jaringan listriknya ada, jaringan telepon, internetnya ada pusat kota. Banyak kan semakin jauh dari pusat kota itu biasanya semakin berkurang kualitas masing-masing infrastruktur ini. Oke. Nah, kemudian pengawasan kelembagaan ya. Jadi peraturan menetapkan standar minimum untuk peningkatan perbaikan yang meliputi jalan, jadi tata letak jalan, tingkat jalan, pinggir jalan, selokan kaki lima, karena jalan penanaman pohon, itu ada lembaga yang berwenang ya. Jadi kalau di kita itu misalnya untuk jalan umum misalnya ada pohon-pohon di sepanjang jalan umum itu punya dinas pertamanan ya, dinas pertamanan dan kalau di Jakarta itu apa? Pertamanan dan pemakaman ya. Saya di sini nggak tahu ya. Kita maksudnya dinas pertamanan dan ruang terbuka. Dan itu nggak boleh ditebang sembarangan. Kalau Anda punya tapak di depan Anda itu ada pohon besar yang menghalangi akses, Anda nggak bisa serta merta potong. Anda harus minta izin dulu. Nanti Anda kena biaya pemindahan pohon, ya, atau bayar apalah, atau bayar kontribusi, kemudian pohonnya dipindah atau diganti ke lahan Anda. Bisa. Sama seperti misalnya ada yang utilitas listrik ya, yang telepon, ternyata Anda perlu bangun baru tapi nggak ada listriknya, Anda bisa mengajukan pasang tiang baru. Itu ada lembaga yang ngatur supaya nggak semrawut. Misalkan juga sama ya, tanda jalan. Ada beberapa jalan yang tanda jalannya banyak lengkap, ada lagi yang nggak ada tanda jalannya. Itu ada lembaga khusus yang melakukan monitoring dan perbaikan. Terus lahan, ukuran lahan, batas bangunan garis badan itu juga ada lembaganya yang ngatur itu. Kita mungkin namanya dinas tata ruang ya, dinas PUPR, pekerjaan umum dan tata ruang, ya. PUPR, pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Sekarang jadi tata ruang. Ya. Itu dia yang ngatur berapa sebenarnya jarak bangunan atau garis badannya, berapa maksimum ketinggian bangunan, berapa mestinya ruang terbuka yang harus disediakan per kafling. Memastikan bahwa misalnya jarak antar bangunan itu akan tidak saling membahayakan. Ya.
Oke, utilitas saluran limbah air gas telepon listrik ya, itu juga ada lembaga sendiri ya, PLN, PDAM, limbah, bagian dinas alam ya, yang AMDAL ya. Lingkungan rancangan dibatasi oleh kebijakan dan pengawasan pemerintah yang merinci jenis pembangunan yang diizinkan pada tempat tertentu untuk suatu tujuan tersendiri. Jadi kita bisa bangun, kita bisa merancang, tapi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku yang sudah dibuatkan, baik dalam hal RT RW ya, rencana tata ruang wilayah, RT rencana tata ruang kota RTK, atau rencana detail tata ruang RDTR, atau misalnya kerangka acuan kerja, rencana rencana kota, itu semua menjadi acuan untuk memastikan bahwa bangunan kita itu sudah memenuhi persyaratan yang disertakan. Kalau kita dibuat bangunan nggak boleh mepet tetangga atau di jarak 2 meter, ya harus diikutin. Karena itu nanti berkaitan dengan yang tadi saya bilang tadi, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan. Kalau terlalu mepet, nanti kalau yang sebelah kiri juga mepet, kan jadi ketemu dindingnya. Padahal dia bangunannya bangunan tunggal misalnya. Itu salah satunya adalah berpengaruh terhadap misalnya bahaya kebakaran, apinya bisa nyebrang, atau misalnya kesehatan, ternyata udara bersih atau untuk cahaya matahari nggak bisa lewat, nggak ada celahnya itu yang bisa masuk ya karena tertutup. Atau misalnya airnya, air tanah, air permukaan itu terganggu dengan misalnya mepet jalur evakuasi bisa tertutup misalnya. Jadi semua itu menjadi aturan-aturan yang harus kita ikutin, yang menjadi syarat. Kalau itu nggak kita ikutin, nggak bisa dibangun. Ya. Dan aturan itu bertujuan untuk ini orang banyak, ya. Untuk orang banyak, bukan hanya untuk orang pribadi. Oke. Nah, ini saya lanjutkan aja supaya yang ini supaya Nah, prinsip merancang ruang luar, kalau kita pakai pendekatannya Ashihara ya, itu ada 5 ya. Teknik perencanaan ruang luar, merancang ruang, membatasi ruang, tingkatan ruang luar, diameter ruang luar, atau nanti perencanaan. Nah, merancang ruang luar itu adalah merancang luar untuk bergerak ya, moving ya, dari titik-titik lain, dan merancang luar untuk tinggal, stay. Jadi ada ruang untuk perpindahan tempat sirkulasi, ada juga tempat untuk yang stasioner yang diam. Itu tergantung dari jenis kegiatannya, masuk kemana. Jadi kalau misalnya dia orang olahraga, orang petani, terus orang baca buku, beda-beda ya. Taman itu dibuat untuk apa? Untuk orang istirahat, duduk, atau untuk orang demo, atau untuk orang apa ya? Nah, ruang luar bagi manusia sebagai pejalan kaki dan ruang luar bagi keperluan kendaraan.
sama ya, untuk bergerak atau untuk tinggal stationer. Nah, jadi ada amphitheater ya, yang ruang untuk stay, tapi juga ada jalan ya, baik orang maupun untuk kendaraan. Kalau Anda lihat posisi ini ya, kendaraan dan pejalan kaki itu mestinya ada perbedaan ketinggian. Sebenarnya ini untuk salah satunya untuk keselamatan ya. Dalam kondisi darurat misalnya, mobilnya misalnya tidak terkendali, itu nggak langsung berpengaruh terhadap pejalan kaki. Ya. Jadi ada semacam pembatas. Ya. Dan posisi tiang atau posisi pohon, posisi penanda itu juga menjadi salah satu sarana untuk melindungi juga, ya. Menjadi barrier. Jadi tidak sembarangan kita meletakkan misalnya guiding blocks untuk orang cacat ya, untuk orang buta ya. Ada di mana dia posisinya? Ya nggak di sisi sebelah kendaraan, tapi di sebelah sini, dekat ke arah bangunan. Dan itu harus dilakukan secara sadar. Ya. Nah, menetapkan pengaturan penggunaan ruang luar ya. Jadi harus tahu tuh ukuran, tekstur, dan patah suatu tempat ya. Tekstur lantai itu pengaruh. Karena sebenarnya ruang luar itu adalah arsitektur tapi nggak pakai dinding, nggak pakai atap, cuma lantai aja. Jadi yang namanya ruang luar itu batasan itu adalah dinding-dinding eksterior bangunan dan lingkungan-lingkungan sekitarnya. Yang kita bisa olah apa? Ya lantainya saja sebenarnya. Kita bisa mengolah dinding, tapi itu berarti adalah dinding-dinding yang tidak menutup, terbuka. Karena itu dia tertutup, itu bukan lagi ruang luar, itu sudah jadi ruang dalam. Kita nggak bisa lagi penataan ruang luar, sudah masuk ke interior ya. Makanya penempatan dan sistem material yang dipilih akan berpengaruh terhadap penataan yang akan kita buat. Faktor arah ya, memegang peran penting dalam langkah pada ujung as merupakan objek yang punya pengaruh dan daya tarik yang kuat. Bila tidak, maka nilai ruangnya akan menjadi kurang baik, menyebabkan kehilangan daya tariknya. Objek menarik. Jadi jalan-jalan ruang terbuka itu dikembangkan memang dengan sengaja. Misalnya ini ya, jalan yang ini kan memusat ke titik. Ini ketemu dengan satu ruang terbuka atau bangunan, misalnya. Jadi langsung sistem sumbu ya, sumbu atau as. Nah, pengaturan ruang juga bisa dengan melalui penembusan atau perebesan ruang luar. Untuk penciptaan ruang melalui pengaturan yang sedemikian dengan menyebabkan ruang luar menembus ke ruang dalam secara kontinu. Tadi misalnya untuk kepentingan sirkulasi misalnya dari toko A mau ke toko B itu nggak perlu keluar dulu, tapi ketemu di bagian dalam. Di Palembang itu ada contohnya misalnya di daerah di jalan di Bandung dia yang ada bisa masuk dari sisi sebelah kiri tapi keluarnya di sisi depan Sumatera itu ya, itu masuk itu tembus bangunannya dari luar tembus.
Ruang tersebut jadi karena ada di titik luar yang miliknya seperti ruang dalam, misalnya penggabungan beberapa bangunan oleh skylight, contoh Kapung Galeri. Jadi bisa saja di antara dua ruko, ya, itu sebenarnya adalah lahan samping, ya, tapi kemudian dibuat jadi jalan dan ditutup atapnya, itu jadi ruang luar yang dibuat untuk menjadi sirkulasi. Padahal itu mestinya ada pagar, ya, tapi pagar itu dibuang dan itu dijadikan sebagai lahan ruang terbuka baru untuk sirkulasi. Jadi untuk menentukan ukuran ruang luar itu tidak boleh terlalu kecil atau terlalu besar. Terlalu kecil itu sempit, nggak kerasa seperti ruang luar, ya terasa seperti lorong aja. Tapi terlalu besar itu malah hilang ininya kesan ruangnya, karena ya sudah nggak terbatas, ya. Kayak Anda lihat laut itu, ya, tinggal laut misalnya, itu sudah hilang kesan ruangnya, sudah lost, ya, lost in space. Atau Anda berdiri di padang pasir, ya, atau di gurun, atau di padang rumput yang luas banget, Anda nggak lihat batasnya, itu kesan ruangnya jadi hilang. Dua-duanya tidak bagus, ya, terlalu sempit, terlalu kecil itu membuat kita depresi, terlalu luas, terlalu besar juga membuat kita jadi hilang kontrol, ya. Jadi kita seperti tersesat. Jadi apabila ruang tidak hanya digunakan untuk satu saja, tetapi beberapa fungsi yang kompleks, maka perlu ditentukan ukurannya, ya. Unit 1/10, ya. Jadi untuk merasakan bahwa ruang luar itu masih terasa ruangnya, itu bisa dipakai unit model 21/24. Maka untuk 5 unit masih terjangkau sebagai satu kesatuan. Namun apabila daerah kawasan menggunakan luasan mencapai 8-10 unit, maka ini merupakan luas maksimum ruang yang masih mungkin punya kesatuan ruang secara keseluruhan. Maksudnya ruang tersebut masih dirasakan sebagai satu bagian yang sama. Kemudian jarak 30-400 meter merupakan jarak yang masih bisa dicapai dengan santai. Jadi apalagi kalau misalnya ruang-ruang luar itu memberikan banyak alternatif pengalaman ruang, nggak monoton. Makanya kalau orang jalan di mall itu, ya, nggak kerasa, itu bisa sampai 5 kilo jalan itu. Tapi kalau ada jalan di daerah yang nggak menarik, misalnya jalan tol misalnya, baru jalan 500 meter juga kerasa kok lama banget. Jadi secara desain, jarak yang masih bisa dijangkau pejalan kaki itu adalah sekitar 300-450. Apa dampaknya? Dampaknya adalah di jarak-jarak inilah Anda tentukan beberapa point of interest, ya. Jarak 300 ada apa yang menarik? Ada misalnya ada monumen. Nanti jarak 600 ada lagi yang menarik, misalnya apa? Misalnya ada tempat pasar atau kegiatan apa lagi. Jadi membuat orang tidak terasa kalau dia berjalan. Tapi dari 4,5 itu sudah mulai bikin orang capek, ya. Kalau tadi bisa aja kalau ternyata pengalaman ruangnya banyak, itu mungkin rasa capek itu bisa dikompensasi. Untuk satu keadaan tertentu, jarak maksimum agar orang masih dapat melihat orang lain adalah 1.200 meter. Sedangkan ruang luar yang panjang 1.200 dianggap terlalu panjang. Jadi jarak 1.200 itu kita masih bisa kenali orang lain, ya. Masih bisa, itu si A, itu si B. Lebih dari itu udah nggak ada. Ini kaitannya itu dengan seberapa efektif kita membuat ruang terbuka untuk kegiatan tertentu.
Nah, terus bagaimana cara membatasi ruang biar terasa dia meruang, ya, enclose, dia ruang luar, tapi gimana supaya kita buat bahwa dia tuh terdefinisi oleh dinding-dinding, baik itu dindingnya imajiner maupun dinding itu dinding real. Ya. Ya, bentuk pembatas ruang luar tergantung dari fasade yang berada di sekeliling luarnya. Fasade ini adalah bangunan-bangunan lain. Ya. Jadi kalau Anda membuat ruang luar itu yang Anda atur bukannya dinding-dinding di apa? Di lahan kamu. Ya. Bisa jadi dinding itu adalah ruang terbuka lainnya di luar batasan kamu. Bisa juga lahan yang kamu akan rancang itu adalah lahan untuk dibuat ruang terbuka. Jadi pengaturannya adalah ada kita buat ruang batas untuk mendefinisikan ruang. Ya. Bisa juga karena pola jalan, ya. Pola jalan bentuk pada catur, bagaimana terjadi pembukaan pada bagian sudut ruang-ruang yang siku-siku, ya. Maka ruang luar lebih terasa. Penempatan dinding-dinding pembatas ruang luar sangat mempengaruhi kualitas terjadi. Ya. Nah, efeknya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya ada di sini, ya, ada buat 4 tiang, ini memang kerasa seperti ada ruang imajiner, tapi kesannya tidak terlalu kuat dibanding dengan yang kedua ini. Ada dinding-dinding yang memanjang, ya. Nah, akan lebih kuat lagi kalau bentuk dindingnya itu adalah siku-siku seperti ini. Jadi kerasa ruang kotak itu kerasa. Kalau ini kan dia bisa tembus, ya. Ini juga tergantung dari ketinggiannya dengan jarak antara Anda ke ketinggian tersebut. Jadi namanya meruang enclose itu adalah seperti ini, ya. Kalau misalnya dinding setinggi 30 cm, dinding dari 30 cm itu nggak kerasa ruang ini. Tapi kalau tingginya sebatas mata, ya, di atas mata, maka kesan ruangnya akan tercapai. Seperti ini, ya. Ini ruangnya bolong nih, nggak kerasa ini. Ini kalau misalnya ini kayak seperti pagar, ya, seperti railing tangga, ya. Nah, kalau udah yang ini sekitar 1,80 m, ini baru kerasa ruangnya karena ada yang membatasi pandangan Anda. Kesan ruang dapat dicapai bila tinggi dinding melebihi tinggi manusia dan memutuskan pandangan yang menembus dari lantai. Ini yang prinsip dasarnya itu. Jadi kalau pandangan Anda terhalang, itu menjadi ruang. Nah, rumusnya ini, ya, distance banding height, jarak dan ketinggian. Kalau jarak dari tempat Anda melihat ke dinding itu kurang dari 1 atau lebih besar daripada 1, maka dapat dijadikan banyak kualitas ruang diinginkan. Tapi kalau kurang dari 1, kurang, besar ruangnya menjadi berkurang, ya. Maka pembukaan ruang yang terjadi nilai sebagai pintu masuk atau keluar yang bahasa orang untuk melaluinya. Orang bisa lewat. Ini apa? Kalau kurang dari 1, ya kayak gini. Kalau sama dengan 1, jarak ini dengan ketinggiannya makin besar, makin hilang, makin berkurang kesan ruangnya. Tapi itu berkaitan dengan misalnya Anda bikin ruang terbuka di antara bangunan. Bangunannya menjadi berapa? Nah, ini kesan ruang ini berapa yang Anda ingin buat? Untuk apa tadi? Untuk kegiatan yang sifatnya moving, yang bergerak, atau untuk ruangan yang sifatnya stationary. Terdapat banyak kemungkinan untuk menciptakan ruang luar dengan menambahkan dan menentukan tinggi
hendaknya dinding pembatas secara tepat, baik dinding tersebut lurus maupun sudut atau melengkung. Dinding pembatas merupakan satu elemen yang membentuk kualitas luar. Adalah suatu hal yang penting untuk dipertimbangkan. Oke, ini tekanan ruang luar ya, Anda bisa lihat ya. Yang besar, yang kecil, yang 1/10 ya. Ini enggak ada dinding sama sekali, tapi pola lantainya membentuk ruang-ruang sendiri. Kemudian ruang ini dibentuk dengan menempatkan pohon-pohon pada 4 titiknya. Dan ruangnya itu kurang kerasa dibanding yang kedua. Yang kedua ini adalah misalnya sudah ada pagar batas, ya. Kemudian ada lampu-lampu untuk membatasi ruang. Yang terakhir ini sudah semakin enclosed, sudah semakin meruang karena dindingnya sudah setinggi perbandingan antara distance sama height-nya itu menjadi lebih kecil. Ini 1/10. Nah, suatu pemandangan akan jauh lebih indah dan menarik bila lihat sebagai objek kamera, di mana ada background atau belakang, ada objeknya, dan ada latar depan. Makanya kalau Anda lihat ada foto-foto ya, foto-foto yang seperti membingkai, foto selfie pesawat ya, terus ada jendela pesawatnya seolah dibuka. Itu adalah salah satu cara untuk membuat tampilan menjadi lebih menarik. Jadi ada objeknya di mana, ada backgroundnya, ada foregroundnya. Jadi kelihatan kesan 3 dimensi dalam suatu pemandangan. Yang memberikan kesan skala serta menghidupkan ruang yang terletak di antara latar depan dan bagian belakang menjadi jauh lebih dalam. Susunan deretan ruang luar ada kemungkinan bisa membuat untuk menguatkan pemandangan dan memberi kesan ruang dengan cara membingkai atau frame pada sudut penglihatan. Ya, seperti ini. Ini kalau ada tutup yang ininya, yang kolom ini, itu menjadi kurang dramatis ya. Kalau ada pakai kolom sebagai bingkai ini, kelihatan bahwa ini seperti ya Anda lihat ada seperti di dalam kotak, dalam frame. Ini misalnya ada gate depan ini ya, mungkin dari itu masuk. Open space inside straight block, jadi ruang terbuka di dalam jalur jalan di dalam blok. Ini misalnya ada ini menjadi framing. Ini framingnya ini ruang terbuka. Kelihatannya dari sini. Nah, atau nggak usah pakai framing. Jadi suatu cara efektif dalam banyak ruang luar adalah dengan memperlihatkan secara keseluruhan sekaligus. Ya. Karena hal itu akan memberikan daya tarik yang kuat secara visual. Ya kayak gini. Dia mengarahkan, jadi jalan-jalannya dibuat menuju satu titik. Ini apa deh? Taj Mahal ya. Sekaligus ya, sekaligus. Plaza Itali ya. Aku kelihatan sekaligus. Ya. Atau secara bertahap, enggak sekaligus tapi sedikit-sedikit. Ya. Adalah cara untuk memperlihatkan suatu pemandangan yaitu dengan memperlihatkan pemandangan secara bertahap. Hal ini bisa menimbulkan inspirasi, antisipasi, dan merangsang perasaan terlebih dahulu untuk mulai mengerti dan sadar akan keseluruhan sedikit demi sedikit. Jadi tergantung kita mau membuat bagaimana orang menikmati atau mengalami suatu ruang terbuka ya. Ini jalan-jalan. Di sebelah sini akan ada sesuatu ya. Nah, ada sesuatu di belakang sini. Ya.
kita akan baru tahu kalau kita melewati bangunan ini. Jadi dia semacam misteri yang harus kita jalani ya. Jalan ini kita lewat ke dalam lorong ini seperti ini, belok lagi. Kita pengen tahu ada apa sih setelah itu. Nah, terus bagaimana cara mengolahnya ya? Pertama adalah dengan perbedaan tinggi permukaan dan tinggi lantai ya. Jadi untuk membuat ruang luar itu terasa meruang adalah dengan membuat perbedaan ketinggian pada lantai. Karena itu membuat menjadi seolah itu ada ruang baru yang dengan ketinggian yang berbeda ya. Penggunaan secara efektif perbedaan tinggi lantai dapat dibuat misalnya dengan membuat lantai satu lebih tinggi dari lantai satunya lagi. Perubahan tinggi lantai menunjukkan batas yang jelas antara berbagai daerah. Perbedaan tinggi lantai memberikan banyak kemungkinan baik untuk menentukan ruang satu yang lainnya atau untuk memisahkan. Tangga ini ya. Ini kelihatan ini ada ini ruang sendiri, ini ruang sendiri, ini ruang sendiri. Padahal dia ruang terbuka. Kita tahu, oh di sini kita bisa istirahat sebentar, kemudian kita naik lagi, ini adalah ruang yang berbeda. Kemudian perbedaan tinggi permukaan pelantaian. Ruang terbuka ini, walaupun sama-sama didefinisikan oleh dinding lengkung ini, tapi dia merupakan ruang terpisah. Perbedaan tinggi lantai soal pakai rem ya, dan juga pakai tangga juga bisa ya. Seperti ini misalnya. Ruang bawah ini, ruang atas ini itu beda, tapi dia bisa dipakai slope, kemiringan, pakai rem, atau dia pakai tangga. Catatan bahwa thread atau perbedaan kenaikan ya, rasio lebih dari 2:1 dimungkinkan untuk disarankan ya. Jadi kalau misalnya tingginya anak tangganya 20, injakannya itu 40. Jadi lebih lebar ya. Semakin misalnya ini tingginya itu misalnya 30, ininya 60 cm. Maka dia untuk ruang luar. Jadi tangga di ruang luar dengan tangga ruang dalam itu berbeda ininya. Ya. Ruang ini dan ruang di atasnya itu menjadi berbeda. Karena tadi perbedaan ketinggian lantainya. Ya. Bisa juga dibuat batas itu dengan tambahan dinding-dinding imajiner, pohon-pohon ya. Tidak seperti dinding, tapi dia menjadi batas. Kemudian selain perbedaan lantai, ketinggian, juga dengan perbedaan material. Garis batas yang terbentuk oleh pertemuan dua bidang atau terjadi karena perbedaan material adalah yang penting dalam perancangan. Pada susunan ruang luar, kesalahan dalam mengatur berbagai objek diletakkan pada setiap jarak yang sama atau pada garis lurus sering mengurangi kualitas ruang. Sehingga kita harus menempatkan objek-objek tersebut pada letak yang tepat. Jadi antara ruang luar ini sama-sama ruang terbuka ya, tapi penempatannya dengan perbedaan ketinggian, perbedaan material dan pengaturan materialnya itu membuat seolah ini ada ruang sendiri yang besar ini, kemudian ada ruang yang membelahnya, yang memotongnya, yang tidak beraturan seperti ini. Jadi orang bisa membedakan karena tadi penempatan dan pemilihan material yang berbeda. Jadi seolah ada ruang yang berbeda. Kemudian memasukkan unsur air sebagai batas ya. Jadi ada dua, ada pendapatan air yang mengalir, tenang ya. Terus ada air yang bergerak. Air yang diam dan air yang mengalir. Ini air yang diam, stay. Ini air yang mengalir. Dia memberikan
definisi uang. Ya. Yang uang yang diam, yang mengalir, yang stay, yang stop, ini yang mengalir. Nah, perbedaan utama dari perancang luar dan perancang ruang dalam itu adalah bahwa elemen yang dikendalikan di ruang luar itu lebih sedikit dan lebih sulit. Makanya dibutuhkan kepekaan untuk merancangnya. Alat bantunya cuma perbedaan ketinggian, perbedaan material, pohon-pohon, atau semak-semak, atau perbu, tangga, rem, terus apa? Dinding-dinding bangunan existing, kemudian dengan unsur-unsur alam lain ya, air, sungai. Karena begitu kita taruh dia dinding yang beratap, itu nggak jadi ruang luar lagi, jadi ruang dalam. Sudah hilang ininya keistimewaan ruang luarnya. Ya. Makanya untuk perancangan ruang luar sendiri ada arsitektur landscape yang memang khusus untuk merancang ruang luar. Jadi bidang yang berbeda sama sekali, nggak berbeda sama sekali, gitu ya. Yang dikeluarkan itu memang khusus. Kalau arsitek itu berbicara bangunan dan interiornya, meskipun interior juga bisa dibuat oleh desain interior, arsitek landscape itu berbicara soal ruang luarnya, menata ruang luar. Kayak beberapa orang yang banyak yang salah anggap seolah kalau merancang ruang luar pekerjaannya tentang kebun, karena elemen desain itu memang berbeda. Bukan sekedar bikin kolam, bikin taman, tapi bagaimana mengatur semua elemen-elemen yang ada di ruang luar itu menjadi memiliki intensi atau perancangan yang diinginkan. Mau jadi seperti apa ruang luarnya? Tidak cukup hanya untuk naruh amphitheater, terus naruh mainan-mainan untuk anak kecil, ya, untuk permainan-permainan atau alat olahraga, enggak cuma itu. Tapi bagaimana membuat ruang luar itu berfungsi secara efektif, efisien. Untuk apa dia dibuat? Oh, taman ini digunakan untuk paru-paru kota, misalnya, untuk menambah luasan untuk daerah serapan air, atau taman ini digunakan untuk daerah untuk interaksi warga kota, untuk orang menyampaikan pendapat, orang demo, orang mengadakan kegiatan yang sifatnya terbuka, massal. Kayak misalnya lomba 17 Agustus, kan nggak mungkin diadakan di ruang sempit kan. Orangnya banyak, terbuka, dan interaksi orang interaksi orang ruang terbuka itu adalah salah satu obat bagi kehidupan perkotaan yang cenderung dia sifatnya dalam ruangan ya. Banyak yang bilang bahwa sebenarnya manusia itu adalah makhluk interior, selalu berada dalam ruangan. Sekali saja dia hanya keluar ruangan itu pun dalam rangka untuk berpindah ke ruang yang lain, ruang interior yang lain. Coba Anda bayangkan, Anda sekarang ada di rumah, di kamar, itu kan interior. Nanti kalau Anda mau belanja, Anda ke pasar atau Anda ke toko itu Anda melewati eksterior. Tapi kalau Anda naik kendaraan umum, Anda kan di interior lagi, dalam mobil. Keluar dari mobil, Anda masuk ke bangunan lagi. Nah, terus di eksteriornya kapan dong? Nggak banyak, nggak sering. Ada juga yang memang dia misalnya suka berolahraga di luar, banyak. Tapi sebagian besar hidupnya adalah di interior. Seberapa lama sih bisa lari
di ruang terbuka paling berapa kali, 3-4 jam. Nah, selebihnya di mana tuh? Kalau 24 jam cuma 3 jam itu kan cuma berapa tuh? Cuma 1/8. Nggak nyampe berapa tuh? Nggak nyampe 10%. Ya. Sisanya tadi ada di ruang interior. Makanya seringkali kita lupa aspek itu, bahwa perancangan ruang luar itu sama pentingnya dengan perancangan ruang dalam. Perancangan bangunan itu sama penting dengan perancangan ruang luar. Oke, demikian saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Ininya. Oke, saya minta idenya apa? Videonya dinyalakan. Saya mau Oke, jangan lupa ini tadi ya. Anda kalau mengakses di terima kasih atas kehadirannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan tutup dengan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.